Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ahibati fillah, akramani wa akramakumullah. Pertama kali marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan karunia-Nya, diberikan keberkahan dimanapun kita berada. Dan juga mudah-mudahan senantiasa Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita tentang larangan tasabbuh dengan terhadap orang-orang kafir, yang mana sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk mereka. Dan juga berbagai macam dalil-dalil yang lain yang melarang tentang tasyabbuh ini, yang mana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah membahas khusus tentang perkara-perkara yang terkait dengan masalah tasyabbuh di dalam kitabnya Iqtida' Shiratal Mustaqim. Di sana dikupas tuntas tentang apa-apa yang berhubungan dengan tasyabbuh. Dilarangnya kita tasyabbuh terhadap orang-orang kafir, kemudian bentuk-bentuk perilaku orang-orang kafir yang hendaknya kita jauhi. Di antaranya adalah ahli kitab, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kemudian telah kita sampaikan di antara bentuk-bentuk tasyabbuh yang disebutkan oleh beliau rahimahullah di dalam kitabnya tersebut, dua poin yang sudah kita sampaikan. Di antaranya adalah bahwa kita mengerjakan sesuatu karena semata-mata itu adalah perilaku orang kafir. Kaum muslimin melakukan perbuatan tersebut, mengikuti perbuatan tersebut yang semata-mata itu adalah asalnya dari orang kafir sehingga dia mengikutinya. Maka jelas ini adalah perbuatan yang sudah melampaui batas, karena dia seolah-olah tidak tahu menahu apakah ini perbuatan yang dibenarkan dalam syariat atau tidak.
yang mana jelas-jelas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita dilarang untuk menyerupai mereka, menyerupai orang-orang kafir. Lebih-lebih itu tanpa alasan kenapa mengikutinya, tanpa alasan kenapa dia mengikuti orang-orang kafir tersebut. Kemudian selanjutnya mengikuti orang-orang kafir dalam sebuah perbuatan, sebuah perbuatan di mana perbuatan tersebut asalnya adalah merupakan perbuatan orang kafir, akan tapi berbeda maksud. Perbuatan yang dilakukan oleh kaum muslimin, pada asalnya perbuatan ini adalah diimpor dari orang-orang kafir, akan tapi orang kafir melakukannya dengan maksud tersendiri dan orang muslim melakukannya dengan tujuan tersendiri. Yang mana pada pertemuan yang lalu kita telah sampaikan, di antara contohnya adalah seperti ulang tahun yang dilakukan oleh kaum muslimin terhadap anak-anak mereka di hari kelahirannya, dan juga melakukan perkara-perkara seperti Isra Miraj, kemudian Maulid Nabi. Ini adalah perkara-perkara yang asalnya ikhwatul iman mengimpor dari apa-apa yang merupakan perbuatan orang-orang kafir seperti Natal, yang mana Natal itu adalah memperingati kelahiran, merayakan kelahiran Nabi Isa yang mereka anggap sebagai Yesus, yang mereka pertuhankan. Kemudian diadopsi oleh kaum muslimin di zaman Fatimiyah, yang mereka gencar sekali, Fatimiyin, orang-orang yang pertama kali mengawali perayaan seperti perayaan Maulid Nabi ini. Tidak lain mereka adalah mengadopsi dari orang-orang Nasrani yang tujuannya mengkaburkan pemahaman Islam yang benar, mengkaburkan syariat Islam ini sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana saya ingin menjawab apa yang saya sampaikan pada pertemuan yang lalu dari pertanyaan Abdul Jalil berkaitan dengan masalah hadis atau sesuatu yang samar yang itu dijadikan sebagai dalil untuk membenarkan perayaan Maulid Nabi itu. Banyak di sana dari dalil atau sesuatu yang dijadikan sebagai dalil untuk membenarkan acara tersebut. Lebih dari 5 syubhat. Kita katakan syubhat karena itu samar di kalangan kaum muslimin, lebih-lebih orang awamnya. Karena itu samar. Dianggap itu sesuatu ketika dia tidak paham, ketika dia tidak mengerti, wah itu ya benar berarti. Dia akan mengikutinya tanpa tahu ternyata setelah diteliti dan diteliti, maka itu adalah perkara yang tidak benar ketika kita jadikan sebagai dalil bahwa Maulid Nabi adalah benar, dibolehkan. Yang beliau tanyakan berkaitan dengan masalah hadis yang diriwayatkan oleh Urwah, bahwasanya Thuwaibah adalah budak Abu Lahab. Thuwaibah adalah budak Abu Lahab, yang mana Abu Lahab memerdekakannya dan menyusui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau lahir. Tatkala Abu Lahab meninggal dunia, ini Thuwaibah tadi adalah budak milik Abu Lahab ketika Rasulullah SAW lahir. Saking gembiranya, maka beliau hadiahkan budak tersebut, kemudian dimerdekakan sehingga menyusui siapa? Menyusui Nabi SAW. Tatkala Abu Lahab meninggal dunia, sebagian keluarganya melihat dalam mimpinya bahwa Abu Lahab dalam keadaan yang sangat buruk, dalam keadaan yang sangat jelek. Keadaan di sini bukan dari sisi fisik, tapi keadaan yang tidak wajar, tidak wajar.
keadaannya. Maka dia bertanya kepada Abu Lahab tersebut dalam mimpinya, apa yang kau dapatkan? Maka Abu Lahab menjawab, saya tidak mendapatkan kebaikan setelah kalian. Hanya saja saya diberi minum sedikit ini karena sebab memerdekakan Thuwaibah tadi. Ini diantara dalil atau saya katakan lagi syubhat yang mereka jadikan sebagai dalil untuk pembenaran adanya perayaan apa? Maulid Nabi. Yang mana mereka mengatakan bahwasanya Abu Lahab saja yang orang kafir, dia bergembira atas lahirnya Nabi SAW. Kemudian dia mendapatkan apa tadi? Mendapatkan minuman di neraka nanti. Dalam keadaan dia haus dan seterusnya. Maka lebih-lebih kalau kita kaum muslimin, kalau kita merayakan senang gembira ketika Rasulullah SAW dilahirkan, maka otomatis kita akan lebih mendapatkan pahala darinya. Ini diantara apa? Syubhat tadi. Kalau orang awam, orang yang tidak mengetahui aslinya tentang dalil ini, maka dia akan percaya. Maka kita akan kupas sedikit demi sedikit berkaitan dengan masalah syubhat ini. Saya katakan syubhat karena sama di kalangan kaum muslimin. Benar atau tidak ini? Begitu. Bahwa pertama yang kita sampaikan bahwa hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, disebutkan dalam hadis nomor 411, ya 711. Akan tapi hadisnya adalah mursal. Karena Urwah tadi yang mengatakan dalam hadis tersebut, dia tidak menyebutkan siapa rawi setelahnya. Siapa perawi setelahnya. Sedangkan hadis mursal menurut para ahli hadis adalah termasuk kategori hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Ini menurut mayoritas ahli hadis. Sehingga tidak bisa kita jadikan sebagai hujjah hadis yang mursal. Itu yang pertama. Ya. Sehingga kita pahami hadis yang diriwayatkan oleh Urwah tadi yang dijadikan sebagai dalil pembenaran akan adanya perayaan Maulid Nabi adalah hadisnya mursal, yang mana para ahli hadis menyatakan bahwa hadis mursal adalah hadis termasuk bagian dari hadis yang lemah atau hadis yang dhaif. Sehingga hadis yang dhaif tidak bisa dijadikan sebagai hujjah ataupun dalil. Itu pertama. Kemudian kedua, yang disebutkan dalam hadis tersebut adalah mimpi. Mimpi bahwasanya saudara-saudara Abu Lahab melihat dalam mimpinya bahwa Abu Lahab diberikan dalam keadaan buruk, kemudian dia mengatakan dia diberikan minum sedikit. Nah, sebagaimana yang sudah saya sampaikan pada pertemuan yang lalu, bahwa mimpi tidak bisa dijadikan hujjah. Karena mimpi itu bukan dalil. Dan kita sudah sampaikan tentang ada di sana mimpi-mimpi yang ihtimal atau mengandung mimpi itu benar. Di antaranya adalah mimpi mungkin ada beberapa orang yang mimpi sama. Ini ada kemungkinan mimpi itu benar. Atau seseorang mimpi berulang-ulang. Ya, mimpi yang sama persis berulang-ulang. Maka ini ada ihtimal. Ada ihtimal bahwasanya itu benar. Dan contohnya adalah kasus ketika di Madinah, bahwasanya ada ada seseorang yang mimpi dari seorang alim bahwa di sana ada dua orang yang berasal dari bukan negeri Madinah. Kemudian dia singgah seolah-olah dia menyewa sebuah rumah. Kemudian dia pada waktu-waktu tertentu dia iktikaf di Masjid Nabawi. Akan tapi ketika malam hari mereka di rumahnya kemudian ingin mengambil mayat Rasulullah SAW.
Nah, ketika sudah mulai dekat, jadi ini bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, baik itu dalam keadaan hidup ataupun dalam keadaan sudah meninggal. Bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepadanya, nah, melalui mimpi seorang yang mana dia mimpi berulang-ulang. Akhirnya dia menyampaikan kepada Amir Madinah pada saat itu agar seluruh penduduk Madinah dikumpulkan. Dikumpulkan. Kemudian dijabat tangan satu persatu, kemudian dilihat, ya, siapa yang memiliki sifat seperti apa yang disebutkan dalam mimpinya. Ini seluruh penduduk Madinah dikumpulkan oleh amirnya. Kemudian begitu dijabat tangan satu persatu sampai selesai, ternyata tidak ada. Kemudian dia bertanya, apakah masih ada yang lain dari penduduk Madinah? Maka dia mengatakan, tidak ada lain lagi penduduk kami kecuali 2 orang yang dia itu bukan penduduk asli sini. Dia setiap harinya adalah i'tikaf di Masjid Nabawi. Nah, kemudian dia mengatakan, datangkan dia, temukan dia dengan saya. Kemudian dia didatangkan, kemudian setelah dijabat tangan, dia melihat betul seperti apa yang ada dalam mimpinya. Maka akhirnya dia, ya, dicek di rumahnya, ternyata ada terowongan menuju kemana? Menuju makam Rasulullah SAW. Akhirnya dia dihukum pancung. Ini diantara bentuk apa? Contoh mimpi yang benar. Kemudian, ya, bahwa mimpi, sekalipun mungkin seorang itu ahli ibadah, belum tentu itu adalah indikasi bahwa itu sebuah mimpi yang benar. Kecuali mimpi siapa? Mimpi Rasulullah SAW. Yang mana mimpi para nabi adalah hak. Mimpi para nabi adalah benar. Sehingga Nabi Ibrahim ketika mimpi agar menyembelih anaknya Ismail, maka dia menuruti perintah itu. Karena itu hak, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu mimpi. Saya yakin bahwa mimpi tidak bisa dijadikan hujjah kecuali ada indikasi bahwa mimpi itu benar. Nah, kemudian bentuk yang ketiga, ikhwatul iman, bahwa hadis ini memberikan pahala kepada orang kafir. Ini jelas tadi kan, bahwasanya dia, ya, ketika sudah meninggal, dia mendapatkan keburukan yang luar biasa, siksaan dalam kubur ataupun siksaan dalam akhirat nanti. Dan dia apa? Mendapatkan air tadi sedikit. Ini berarti apa? Allah memberikan ganjaran kepada siapa? Kepada orang kafir, hasil dari memerdekakan budak tadi, yaitu Suhaib. Maka ini bertentangan dengan Al-Quran. Ini bertentangan dengan Al-Quran yang mana Al-Quran menegaskan bahwa orang kafir tidak diberi pahala dan amalan mereka sia-sia, hapus semuanya. Ini jelas tidak ada pengecualian. Tidak ada pengecualian. Yang mana, ya, sebutkan dalam surat Al-Furqan, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Ini adalah ayat yang menunjukkan bahwa amalan-amalan orang-orang kafir tidak ada faidahnya. Sama sekali tidak ada faidahnya. Ini tidak pernah akan ada faidahnya, kecuali kemudian dia masuk Islam, maka kebaikan-kebaikan selama hidupnya yang pernah dilakukan, maka akan diberi pahala nanti, insyaallah. Ini, ya, ketika orang kafir tersebut di akhir hayatnya atau mungkin sebelum dia meninggal, dia bertaubat dan masuk Islam. Akan tapi ketika dia meninggal dalam keadaan kafir, maka apa? Maka amal perbuatannya haba'an mansura, ya, seperti apa? Debu yang berterbangan. Dan juga seperti yang disebutkan dalam surat Al-Kahfi yang artinya mereka itu orang-orang yang telah kufur terhadap ayat-ayat Rabb mereka dan kufur terhadap perjumpaan dengannya, maka hapuslah amalan-amalan mereka, dan kami tidak mengadakan sesuatu penilaian bagi amalan mereka pada hari kiamat.
Nah ini kok mengaku-ngaku bahwasanya Abu Lahab mendapatkan pahala ketika dia memerdekakan siapa? Suwaibah tadi. Tidak lain tadi adalah hasil dari mimpi. Yang jelas-jelas ini di awalnya hadisnya lama, yang kedudukannya mursal. Kemudian yang jawaban berikutnya, kegembiraan Abu Lahab dengan kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hanyalah kegembiraan seperti tabiat manusia pada umumnya. Apalagi dia ada hubungan kerabat, misalnya dia akan merasa gembira ketika ada saudaranya yang melahirkan. Ini merupakan tabiat manusia. Dan dia tidak mengetahui apakah nanti ini calon nabi atau bukan. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah keponakannya. Sedangkan kegembiraan tidaklah diberi pahala melainkan apabila untuk Allah Azza wa Jalla. Ini. Jadi tidak diniatkan untuk Allah, tapi dia hanya sebatas memang itu manusiawi, wajar itu sebagai sifat kemanusiaan. Kemudian selanjutnya jawaban yang kelima berkaitan dengan masalah syubhat tadi, bahwa Abu Lahab tidak mengetahui kenabian Nabi Muhammad SAW saat itu. Jadi Rasulullah SAW dilahirkan, Abu Lahab tidak tahu apakah nanti ini akan menjadi nabi atau tidak. Ya. Buktinya setelah dia mengetahuinya, maka dia memusuhi Nabi SAW dan melakukan hal-hal yang tidak sepatutnya untuk dilakukan. Ini. Jadi kalau dia mengetahui sejak kecil bahwa ini anak ini, ya, ponakannya ini akan jadi nabi, bisa jadi dia akan membunuhnya, bukan dengan gembira memerdekakan budak untuk dihadiahkan kepada ini di antara jawaban-jawaban berkaitan dengan masalah tadi. Maka ikhwatul iman, sekali lagi ya, hendaknya kita meneliti ketika ada perkara-perkara yang seolah-olah ini sebagai dalil. Dan masih banyak lagi syubhat-syubhat yang lain yang hendaknya kita juga mengetahui. Insyaallah lain kali kita akan tuliskan atau mungkin kita cetakkan dan fotokopi dan sampaikan kepada antum insyaallah. Antum bisa membaca sendiri insyaallah nanti. Itu berkaitan dengan apa yang ingin saya sampaikan, menjawab pertanyaan yang pada pertemuan yang lalu. Kita lanjutkan berkaitan dengan masalah tasyabbuh ini. Bentuk ketiga dari apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Iqtida Shiratal Mustaqim, bahwa di antara bentuk tasyabbuh adalah mengerjakan suatu perbuatan yang mana perbuatan tersebut juga dilakukan oleh orang-orang kafir. Melakukan perbuatan, ya kaum muslim melakukan sebuah perbuatan, kebetulan perbuatan itu juga dilakukan oleh orang-orang kafir. Ini asalnya dia bukan meniru dari orang-orang kafir. Asalnya dia bukan meniru dari orang-orang kafir. Maka ya, yang demikian ini atau perbuatan yang semacam ini butuh ditinjau lagi. Sehingga apakah bisa dihukumi sebagai tasyabbuh atau tidak? Yang mana perbuatan ini dilakukan oleh kaum muslimin, tapi ternyata apa? Ternyata perbuatan ini juga dilakukan oleh orang-orang kafir. Tadi tujuan pertama tidak tasyabbuh, tidak ingin mengikuti mereka. Tapi ternyata apa? Ternyata mereka melakukannya. Ini bentuk yang ketiga. Ini. Maka di sini butuh peninjauan, butuh ya, perhatian apakah ini bagian dari tasyabbuh atau tidak.
tetapi ternyata dalam syariat juga melarangnya. Ini syariat telah melarang perbuatan tersebut. Jadi kaum muslimin melakukannya, yang mana kebetulan orang-orang kafir juga melakukannya, yang mana kaum muslimin melakukan tersebut tidak semata-mata ingin meniru mereka, akan tapi dilarang dalam syariat. Maka hal ini dapat mengantarkan kepada menuju perbuatan tasyabbuh tadi. Mengantarkan kepada perbuatan tasyabbuh. Maka dengan meninggalkan perbuatan ini berarti menyelisih orang-orang kafir tadi. Sekali lagi saya sampaikan poin yang ketiga ini, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memberikan contoh. Di antaranya adalah memberikan warna pada uban atau mengecat uban. Pada asalnya kaum muslimin, manusia itu semua tumbuh uban, ya kan? Baik orang muslim ataupun orang kafir. Tumbuh uban atau tidak? Pada asalnya tabiat manusia tumbuh uban. Ya. Kecuali mungkin yang memiliki rambut khusus. Ya. Maka munculnya uban pada seseorang, baik dia itu muslim ataupun kafir, bukanlah keinginan dan juga kehendak masing-masing. Karena itu memang sudah merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala atau ketentuannya. Hanya saja berhubung orang-orang Yahudi ini, orang-orang kafir, mereka membiarkan berkaitan dengan masalah uban, mereka tidak mengecatnya dengan warna tertentu, biarkan dalam keadaan putih, ya. Biarkan dalam uban-uban mereka dalam keadaan seperti apa adanya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar menyelisih orang-orang kafir tersebut dengan mengecat uban. Dalam rangka apa? Dalam rangka supaya tidak tasyabbuh. Dalam rangka supaya tidak tasyabbuh. Kemudian contoh yang lain, kaum muslimin tumbuh jenggot dan kumis atau tidak? Tumbuh. Orang-orang kafir tumbuh jenggot dan kumis atau tidak? Tumbuh. Benar? Manusia berkehendak untuk itu apa tidak? Semua adalah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua adalah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi orang-orang kafir, orang-orang Yahudi dan Nasrani, orang-orang kafir pada umumnya, mereka memotong jenggot dan memelihara kumis. Kumisnya dipanjangin sehingga ya, seperti Pak Raden, jenggotnya dipotong. Ini sifat orang kafir. Nah, maka Rasulullah SAW diperintahkan, ya, melalui Allah memerintahkan kepada nabinya agar menyelisih orang-orang kafir dengan menyampaikan kepada mereka, ya, peliharalah jenggot dan potonglah kumis. Ini dalam hadisnya, ya, qassus syawarib wa akhiful liha, ya, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa? Qassus syawarib, potonglah kumis, ya, dan peliharalah jenggot. Bukan memanjangkan tidak bisa, karena dia itu sesuai dengan keadaan tabiatnya masing-masing. Ya. Kita hanya bisa memelihara. Ya. Jangan beralasan merapikan dengan memotong. Tidak demikian. Wah, ini berantakan semua, saya rapikan. Dirapikan sampai habis.
Ini berarti sama, dia menyerupai orang kafir. Yang disunahkan adalah apa? Melihara jenggot, pelihara. Kan tapi ada sebagian para ulama yang berpendapat boleh memotong hingga segenggam, sebagaimana perbuatan Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Itu ketika sudah melebihi 1 genggam maka boleh di sini dipotong. Begitu. Ya, maka boleh. Akan tapi potongnya bukan segenggam di sini dipotong, tapi di bawahnya maksudnya. Nah, ini adalah apa? Bentuk bagaimana syariat Islam memerintahkan kepada umatnya, kepada pemeluknya agar menyelisih orang-orang kafir. Berkaitan dengan masalah mengecat uban tadi, saya tambahkan lagi bahwa dibolehkan mengecat uban selain dengan warna hitam. Sebagaimana hal itu diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai. Ya, dilarang seseorang mengecat uban dengan warna hitam. Kemudian ikhwatul iman bahwa tasyabbuh di sana ada bermacam-macam hukumnya. Ada hukum tasyabbuh yang masuk nanti pada kategori sehingga pada masuk pada kafir atau kekufuran atau musyrik. Ada juga yang masuk dalam kategori dosa besar, dan ada pula kategori yang makruh saja. Ini hukum tasyabbuh itu bermacam-macam tadi. Ada yang nanti sampai kepada kekufuran, tingkat kekufuran dan kemusyrikan yang dapat mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ada yang sifatnya tingkatannya adalah dosa besar yang tidak sampai mengeluarkan pelakunya sampai kepada murtad atau kafir, dan ada tingkatan makruh. Tingkatan yang pertama yaitu yang sampai kepada sebuah kekafiran atau kemusyrikan yang dapat mengeluarkan pelakunya dari Islam. Di antaranya adalah contoh yaitu seseorang yang menolak akan adanya sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala atau asma wa sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau seseorang mentaktil atau meniadakan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala atau mengingkari ilmu Allah terhadap takdir ini, karena sebagian mengikuti pemahaman orang-orang ilhad, orang-orang ateis yang mengatakan bahwasanya Allah tidak memiliki sifat dan nama, Allah tidak mengetahui takdir dan seterusnya. Maka ini orang yang seperti ini dihukumi sama dengan mereka yang kafir. Karena tidak lain adalah pemahaman-pemahaman seperti ini diimpor dari orang-orang yang zindik dan juga dari orang-orang yang ilhad atau mulhidin, dan juga dari orang-orang Nasrani dan juga Yahudi. Kemudian selanjutnya yang dihukumi dosa besar yang dapat dikategorikan sebagai kemaksiatan ataupun kefasikan yang masuk pada dosa besar. Di antara contohnya adalah masalah-masalah yang berhubungan dengan ibadah. Masalah-masalah yang berhubungan dengan ibadah ataupun adat istiadat. Di antara bentuk yang berhubungan dengan masalah ibadah, contohnya seperti yang saya contohkan tadi di awal, yaitu Isra Mi'raj, Maulid Nabi. Isra Mi'raj adalah menyerupai bagaimana kegiatan orang-orang Nasrani merayakan kenaikan Isa Al-Masih. Maka diadopsi oleh sebagian kaum muslimin dengan merayakan adanya Isra dan Mi'raj, yang mana Rasulullah SAW diberangkatkan dari mana? Dari Makkah ke Palestina, kemudian dari Palestina diangkat ke Sidratul Muntaha. Ini diangkat ke atas, ke langit, ya kan?
Ini seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani dengan merayakan kenaikan Isa Al-Masih. Dan juga seperti Maulid Nabi tadi, yang mana mereka menyerupai orang-orang Nasrani dalam merayakan hari Natal. Natal artinya apa? Hari kelahiran. Bahasa Arabnya disebut dengan Maulid atau Milad. Ini tidak lain adalah menyerupai mereka. Kemudian acara tahun baru Masehi. Kemudian orang-orang Muslim yang mengaku bahwa tahunnya orang Islam adalah tahun Hijriah. Mereka merayakan seperti apa yang dirayakan oleh orang-orang kafir ketika tahun baru. Maka ini juga termasuk bagian dari menyerupai orang-orang kafir, ya, yang masuk dalam kategori kemaksiatan, masuk dalam kategori dosa besar. Karena kita pahami perayaan dalam Islam tidak keluar dari 3 hal. Hari raya dalam Islam hanya 3 saja. Hari besar dalam Islam hanya 3, yaitu apa? Idul Fitri, Idul Adha, dan juga hari Jumat. Ini. Maka barang siapa yang mengadakan hari-hari besar dalam Islam, perayaan-perayaan selain 3 hari ini, maka itu bagian dari mengada-ngadakan dalam Islam, menambah-nambahi dalam syariat Islam. Yang mana setan pintar. Setan menghiasi dengan istilah-istilah yang Islami, istilah-istilah yang di dalamnya dihiasi dengan kegiatan-kegiatan ibadah, berzikir, mengingatkan orang, ya. Tapi ternyata, ya, tujuannya menjauhkan umat Islam dari pemahaman yang sebenarnya. Itu tujuan asli setan. Yang mana setan mengajak manusia ini untuk menjauhi ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tidak terasa dilakukan oleh kaum muslimin, karena mereka menganggap ini ibadah, mereka menganggap ini syiar Islam. Oleh karena itu, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Sufyan, bahwasanya sesuatu yang paling dicintai oleh iblis adalah bid'ah. Dia lebih suka kepada bid'ah daripada maksiat. Ini karena maksiat orang sepakat, baik itu muslim atau non muslim, sepakat ini buruk. Minum khamar buruk atau tidak? Orang mengatakan, baik itu dia beragama Islam atau non Islam, mengatakan minum khamar itu perbuatan buruk. Berzina maksiat, bukan? Maksiat. Seluruh manusia, baik itu dia beragama Islam atau non Islam, maka sepakat ini perbuatan buruk. Lebih-lebih orang Islam mengatakan ini maksiat, kemungkinan besar akan dia akan bertaubat dari maksiat tersebut. Sedangkan perbuatan bid'ah, perbuatan yang disandarkan kepada Islam tapi ternyata bukan dari Islam, yang dianggap sebagai agama, orang menganggap, wah ini kan ibadah, masa saya harus taubat dari ibadah? Ini kan di sini saya menyebut asma Allah, berzikir, masa saya harus bertaubat dari berzikir? Saya kan tujuannya baik, saya ingin surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara ini, masa saya harus bertaubat dari berzikir ini atau mencari surga Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini yang dihiasi oleh syaitan, sehingga iblis lebih suka kepada bid'ah daripada maksiat. Kenapa? Manusia tadi kemungkinan untuk bertaubat sangat-sangat tipis sekali, karena dia menganggap itu ibadah. Maka sekali lagi kita harus betul-betul ala basirah, ya, harus betul-betul ala basirah sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kemudian selanjutnya, ikhwatul iman, ya, bahwa contoh-contoh yang lain berkaitan dengan masalah poin yang kedua, yaitu yang masuk bagian dari dosa besar, ya, seperti cara makan dan minum. Bahwa makannya orang-orang kafir adalah dengan tangan kiri, yang itu meniru setan. Yang mana Rasulullah SAW bersabda bahwasanya, ya, la takulu bishimal wa la tasrabu bishimal fa inna syaitan yakulu wa yasrabu bishimal. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Rasulullah melarang, janganlah kalian makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri, karena sungguhnya setan itu makan dan minum dengan tangan kiri. Demikian pula yang dilakukan oleh orang-orang kafir, maka kita dilarang untuk menyerupai mereka. Kemudian memakai pakaian sutra, ya, memakai pakaian sutra. Dilarang bagi laki-laki untuk memakai pakaian sutra, dan juga emas, baik itu cincin, itu dilarang untuk laki-laki. Dijadikan sebagai bejana untuk minum, untuk makan, itu dilarang. Maka ketika seseorang yang melihat orang-orang kafir melakukannya, maka kemudian dia mengikutinya, maka dia termasuk melakukan dosa besar. Kemudian perkara yang ketiga adalah perkara yang makruh. Itu tasabbuh dan dihukumi makruh. Yang mana yang dimaksud dengan poin ketiga ini adalah di dalam syariat disebutkan dalil-dalil larangan, dan juga di sana ada yang membolehkan. Jadi ada seolah-olah kontradiksi, tapi tidak kontradiksi kecuali orang-orang yang belum memahami. Ya. Jadi di sana disebutkan ada dalil-dalil yang membolehkan, dan juga ada secara tekstual itu melarang. Maka untuk mencegah kaum muslimin terjatuhnya dalam perbuatan ini, maka dimakruhkan. Kemudian ikhwatul iman, tentang hikmah dilarangnya tasabbuh. Sedikitnya ada 3 poin tentang hikmah dilarangnya tasabbuh. Yang pertama, saya sampaikan di antara hikmah terlarangnya tasabbuh adalah, yang pertama, tasabbuh kepada orang-orang kafir akan melahirkan kesesuaian dan keselarasan dengan mereka dalam masalah-masalah yang zahir, yang nampak. Di antaranya seperti, ya, cara bergaul ataupun model dalam berpakaian, ya, akan mengikuti orang-orang yang dia figurkan. Ini para pemain sepak bola misalkan, dari mulai rambut, penampilan rambutnya, penampilan gaya pakaiannya, atau mungkin yang gandrung dengan musik, para pemusiknya, rocker, maka akan diikuti gaya-gaya mereka. Ini tidak lain adalah tasabbuh dengan mereka. Ya. Kemudian juga gaya berjalan, gaya berbicara, dan seterusnya, yang mana perkara-perkara ini akan mengantarkan, mungkin pertama-pertama hanya sifatnya zahir saja, tapi kelamaan dia akan mengikuti, ya, akan mengikuti akhlak mereka, akan mengikuti gaya hidup mereka, ya, dan juga amal-amal perbuatan mereka, ya, amal-amal perbuatan mereka, sampai justru bahkan bisa jadi akan mengikuti keyakinan mereka. Waliyadzubillah. Ini pertama mungkin dari sisi zahir saja, pakaian, kemudian gaya rambutnya,
Ya. Sampai pada akhirnya apa? Sampai pada akhirnya mengikuti amal perbuatannya, perilakunya hingga keyakinannya. Hal ini sudah nampak di masyarakat ya. Banyak sekali kenyataan yang terjadi. Kita bisa melihat dengan mata kepala kita sendiri. Yang mana seorang tentara misalnya. Ya, seorang tentara misalnya. Ketika dia memakai pakaian tentaranya, akan ada perasaan berbeda ketika dia memakai pakaian biasa. Benar atau tidak? Ya. Lebih-lebih kalau sudah pakai seragam, pakai sepatu yang keras, ya, sudah mudah tendang sana, tendang sini. Itu pakai apa? Tentara. Kalau pakai pakaian biasa, dia tidak seberani ketika dia memakai sedemikian rupa. Ya. Ini di antara contoh kecil saja, contoh kecil. Ya. Maka ketika seorang sudah berpenampilan seperti penampilan yang dia figurkan dari orang-orang kafir, maka bisa jadi dia akan mengikuti akhlaknya, mengikuti amal-amalnya, sampai mengikuti keyakinannya. Kemudian yang selanjutnya di antara hikmah tasabbuh, dilarangnya tasabbuh adalah bahwa pada umumnya tasabbuh itu akan mengarahkan kepada perbuatan mengagumi dan mengidolakan. Itu mengidolakan pribadi-pribadi orang-orang kafir tersebut. Yang pada gilirannya akan membuat dirinya kagum kepada adat mereka. Wah, Indonesia itu atau Saudi itu masih terbelakang, tidak bersih seperti negara fulan dan fulan yang disebut negara daerah kafir. Aturannya rapi, ya. Ini pertama dari apa? Ya, kagum secara apa? Mengidolakan pribadi-pribadi mereka. Tapi ternyata selanjutnya dia akan apa? Akan menjadikan senang kepada adat istiadat mereka. Dan pula hari raya mereka, ibadah mereka, sampai kepada akidah mereka. Mereka akhlaknya baik, Masya Allah. Kalau ketemu orang, kasih uang. Bagi-bagi hadiah. Tidak lain ikhwatul iman, mereka dari mulai A sampai Z semuanya dibangun di atas kebatilan. Karena memang mereka sudah kufur kepada Allah dan Rasulnya, tidak beriman kepada Islam yang benar ini. Maka jelas bahwa syariat Islam melarang untuk mengikuti mereka. Kemudian yang selanjutnya di antara hikmah larangan untuk bertasabbuh kepada mereka adalah bahwa tasabbuh akan menumbuhkan benih kasih sayang dan loyalitas kepada orang-orang kafir. Dan ini hukumnya adalah apa? Paling tidak hukumnya haram. Loyalitas kepada mereka paling tidak hukumnya haram. Dan haram termasuk bagian dari dosa besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulahu." Kamu tidak akan mendapati sesuatu dari kaum yang beriman kepada Allah, orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya. Ini. Dan tentunya sikap ini juga akan melahirkan lawannya, yaitu apa? Berupa memusuhi orang-orang yang mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mereka sudah loyal, ketika mereka sudah kagum kepada orang-orang kafir, ketika mereka sudah
mengidolakan adat istiadat mereka, meniru gaya hidup mereka, sampai-sampai kepada pemikiran mereka, maka akan muncul pada dirinya ketidaksukaan terhadap Islam, ketidaksukaan terhadap amal-amal yang diperintahkan dalam syariat Islam. Wah, Islam itu berat, Islam itu sedikit-sedikit haram, sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit itu, sedikit-sedikit saya tidak boleh melakukannya. Ini. Oh, Islam itu kurang relevan dengan zaman ini. Akhirnya akan demikian, ikhwatul iman. Akan muncul dalam hati mereka, akan muncul dalam dada-dada mereka ketidaksukaan terhadap orang-orang yang menegakkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lebih-lebih kepada orang-orang yang mengajaknya, orang-orang yang mendakwahkan yang hak ini. Itu bisa jadi akan menjadi tidak suka dan memusuhi mereka. Ini diantara akibat seseorang bertasabuh, menyerupai orang-orang kafir. Maka ikhwatul iman, azanallahu wa iyyakum, sekali lagi hindarkan diri kita dari mengikuti, meniru-niru gaya hidup dan perilaku orang-orang kafir. Jauhkan keluarga kita, istri dan anak-anak kita, kerabat kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita yang kita mampu mengajak mereka untuk menghindarkan diri dari perilaku yang mengikuti orang-orang kafir. Berbanggalah dengan Islam, berbanggalah dengan ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbanggalah dengan simahnya, yaitu penampilan yang Islami. Jangan malu dengan berpenampilan Islami. Islam itu adalah hak, ya'lu wa la yu'la alaihi. Itu saja ikhwatul iman yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini dapat kita ambil faedahnya sehingga kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apabila terdapat kekeliruan dan kesalahan, itu adalah datangnya dari syaitan dan dari diri kita sendiri, yang mana Allah dan Rasulnya berlepas dari hal tersebut. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.